Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesamping bukan kontak. Punya kuping tapi kok gak kompak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan kesamping bukan kolor. Punya kuping tapi kok malah molor. Bangunkan, bangunkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Summa sholatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Beribu-ribu nikmat, bermiliar-miliar nikmat, bahkan berjuta kuadrat triliunan nikmat telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sudahkah kita bersyukur atas nikmat Allah, menjauhi larangannya dan mematuhi perintah-perintahnya? Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda agung Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, akhir dari para nabi dan imam dari para rasul. Ucapannya adalah jawaban dari segala jawaban, dan apa yang dilakukan dulu adalah harapan di masa sekarang. Akhirnya telah disepakati bahwa yang akan menjadi payung bersama dinamakan Pancasila. Telah disepakati dalam sidang PPKI ataupun bisa kita sebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai, dan juga BPUPKI ataupun bisa kita sebut dengan Dokuritsu Junbi Hosakai, yang mana sidang itu dilakukan di dalam rumahnya Tezi Maeda. Di situ disebutkan Pancasila yang pertama ialah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa telah disepakati, namun ada sebagian orang Muslim di situ yang tidak setuju. Mereka ingin menambahkan 7 suku kata. Suku kata itu ialah dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Akhirnya sidang itu pun tidak berjalan lancar. Semua orang menjadi onar. Akhirnya Insinyur Soekarno pun kalang kabut. Mana yang benar dan mana yang salah dia tidak mengerti. Karena apa? Karena orang yang dari Batak, karena orang yang dari Bali tidak terima. Di sana Islam masih minoritas, masih sedikit, belum banyak. Akhirnya Pancasila pun disowankan ke Mbah Hasyim Asy'ari. Di Mbah Hasyim Asy'ari pun mengatakan kalau sila yang pertama sudah benar, tidak perlu ditambahi, karena bentuk rasa toleransi Kiai Hasyim Asy'ari kepada agama-agama yang ada di Indonesia. Kaitannya Pancasila dengan agama ialah suatu hal yang berkaitan, simbiosis mutualisme agama dan juga Pancasila. Karena apa? Karena orang yang beragama ialah orang yang tidak rusak. Orang memiliki aturan di dalam kitab-kitab suci. Orang Islam memiliki aturan dalam kitab suci Al-Quran. Orang Kristen memiliki di dalam kitab sucinya sendiri, juga orang-orang non-muslim lainnya. Kenapa non-muslim? Sebagai bentuk kita bertoleransi kepada orang-orang non-muslim lainnya. Tidak kafir. Di Indonesia tidak ada kafir, adanya non-muslim. Dan juga sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sudah ada jelas di Al-Quran. Fala taqullahuma ufi wala tanharhuma wa qullahuma qawlan karima. Kerakyatan negara yang bisa menyerap kata rakyat cuma negara Indonesia. Kerakyatan, ro'in yang artinya pemimpin. Kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ro'yatihi. Kenapa rakyat? Karena Indonesia adalah negara yang berbentuk demokrasi. Semua Anda sekalian dan juga saya ialah pemimpin di Indonesia. Jadi kekuasaan presiden tidak absolut. Tidak semua kekuasaan ada di dalam tangan presiden, tapi juga ada di tangan kita. Kita juga berhak memimpin Indonesia menjadi hal yang lebih baik, menjadi di negara yang lebih baik. Bukan tanpa alasan, tapi dengan visi misi Pancasila, visi misi yang ada di dalam Pancasila. Semua ada di dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Hikmat juga ada di dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 125.
Ayatnya ialah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Di situ ada kan Pancasila. Jadi Pancasila dan agama itu ada kaitannya. Orang Islam setuju dengan Pancasila karena Pancasila tepat sekali dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Orang Kristen setuju dengan Pancasila karena apa? Karena Pancasila tepat sekali dengan yang ada di dalam kitabnya. Orang-orang yang beragama ialah orang-orang yang berpancasila. Karena di Indonesia tidak ada orang yang ateis apalagi komunis, tapi Indonesia adalah negeri yang agamis. Indonesia adalah negara yang agamis, bukan negara komunis apalagi ateis. Dan ketika ada orang yang mengatakan Pancasila ialah suatu hal yang tidak tepat dengan agama, mereka adalah orang-orang yang buta hatinya. Mereka adalah orang-orang yang tidak tahu apa isi Pancasila, inti dari Pancasila, dan tujuan dijadikannya negara Indonesia ada di dalam Pancasila. Ada semua dalam Pancasila. Agama dan Pancasila adalah simbiosis mutualisme. Sudah saya katakan tadi. Akhirnya undur makola wala tangdur makol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.